X 1 normal 1 gitu ya. Sampai di sini ya. Saya punya X1 lembur 1. Nanti saya punya X1 normal 2. Saya punya X1 lembur 2. Anissa, ada Anissa. Ada Pak. Anissa, X1 normal 2 ini apa Anissa? X1 N2. N1 kapasitas buruh normal. Bukan Anissa, X1 normal 2 apa? Apa definisinya? Bama, ada Bama. Ada Pak. Bama, X1N2 apa Bama? X1N2 adalah jumlah barang yang diproduksi oleh buruh normal untuk memenuhi kebutuhan pada periode kedua, Pak. Baik, jadi di mana ini nanti? Dipakai langsung atau disimpan Bama? Disimpan, Pak. Disimpan ya. Kita sampai di sini, betul ya? Minggu yang lalu. Jadi mana yang bisa memenuhi sekarang? Mana bisa memenuhi permintaan 500 ini? Anandika, ada Anandika? Ada, Pak. Anandika, ada permintaan 500 pada periode 1 ini Anandika. Mana yang bisa ikut serta memenuhi? 1 normal 1 bisa ikut serta Bisa. memenuhi? Bisa. 1 lembur 1, 1 lembur 1. Bisa, Pak. 2 normal 2? Tidak bisa, Pak. Baik, 1 normal 2? Tidak bisa, Pak. Baik, saudara paham dengan baik. Ya, jadi saya punya decision variable seperti itu. Jadi ini jumlah barang dibuat pada periode 1 menggunakan buruh normal untuk dipakai memenuhi demand periode 1. Mana yang bisa memenuhi 700 ini? Arleta, ada Arleta? Iya, Pak. Arleta, mana yang bisa memenuhi permintaan 700 ini? Arleta, 1 normal 1 bisa ikut serta memenuhi permintaan 700? Mohon maaf, Pak. Kemarin saya tidak bisa ikut kelas, jadi saya kurang mengerti, Pak. Baik. Christopher Renaldo. Ya, Pak. 700 ini. Mana komponen-komponen yang bisa memenuhi 700 atau decision variable? 1 normal 1 bisa ikut serta memenuhi 700? Tidak bisa, Pak. Oke. X1 lembur 1? Tidak bisa, Pak. 2 normal 2? Bisa. 2 lembur 2? Bisa, Pak. 1 lembur 2? Bisa, Pak. 1 normal 2? Bisa juga, Pak. Baik. Nah, silakan ada yang ditanyakan. Siapa yang punya pertanyaan? Jadi ini decision variable kita, saudara sudah mengenal dengan baik. Nggak perlu dihafal, tapi saudara tahu, oh begini, apa namanya, cara penamaannya, dan demikian cara pemanfaatannya. Sehingga nanti kalau saya punya kapasitas buruh normal 400, Fahmi, ada Fahmi? Iya, ada, Pak. Baik, kapasitas 400 ini saya manfaatkan untuk apa, Fahmi? Saya manfaatkan untuk X1 lembur 1, kapasitas 400 ini. Untuk X1 N1. Dan X1 L1. Tapi ini kapasitasnya buruh normal, nggak boleh dicampurkan. Oh iya, Pak, X1 N1 ditambah X1 N2. Baik, ya seperti itu. Jadi saudara sudah punya constraint. Fungsi siapa tadi? Sekarang saya lihat. Firsty, ada Firsty? Ada, Pak. Firsty. Kalau saya punya X1 normal 1, biaya apa yang terjadi Firsty? Ada biaya apa? Buruh normal. Biaya buruh normal. Kalau X1 normal 2, biayanya apa Firsty? Selain biaya untuk buruh, biaya apa lagi? Ada biaya apa? Biaya simpan. Baik, ada biaya simpan ini ya. Karena 1 normal 2 ini berarti disimpan untuk periode
berikutnya. Begitu. Ya. Perhatikan model seperti ini, saya kira minggu yang lalu, pertemuan kita yang lalu, sudah saya bandingkan dengan model inventory yang sudah ini ya, inventory yang begini ini ya. Sudah saudara ya? Bahwa ini inventory ke produk apa, datanya dari, sudah atau belum ini? Sudah saya kira. Halo? Belum, Pak. Yang ini belum, inventory ini belum? Belum Belum, sepertinya. Pak. Belum, baik. Baik, kalau belum nanti saya tunda dulu sebentar. Jadi saudara punya ini saya namakan sejak awal. Ya, sejak awal sudah saya namakan. Jadi ketika saya di periode 1, saya memang mengalokasi secara spesifik. Ada barang, jadi begini, wujudnya begini, ini barang, mau saya pakai apa? Memenuhi demand periode 1. Tapi pada barang lagi, saya buat pada periode 1, tetapi ini saya khususkan. Ini nanti akan disimpan untuk periode 2. Gitu. Baik, sejak awal. Jadi kalau saya punya misalnya banyak periode di sini, saya punya periode 1. Kalau tidak jelas tanyakan saudara. Ini 1, ini 4, periodenya sampai periode 4. Ini kalau ada barang di sini saya buat di sini, itu nanti barangnya saya alokasikan khusus. Jadi gini, 1, 2, 3. Sudah saya alokasikan spesifik. Yang ini untuk dipakai di sini. Yang ini untuk dipakai di sini. Yang ini untuk dipakai di sini. Jadi tidak dicampur. Yang ini untuk dipakai di sini. Itu ya. Jadi sejak awal saya sudah mengalokasikan sejumlah barang yang akan saya gunakan untuk periode yang berikutnya. Sejak awal. Nah, tetapi untuk inventory ini ada cara yang lain. Nanti kita lihat apa perbedaan satu dengan yang lain. Nah, kalau saya berada di bulan ini, katakanlah di periode T, ini saya namakan periode T, misalnya saja bulan Januari, Februari, atau Maret. Nah, pada periode T ini, saya akan mendapatkan kiriman barang. Kiriman barang dari mana? Dari inventory di sini, ini barang T-1. Jadi kalau ini bulan Februari, ini bulan Januari. Paham, saudara ya? Mbak. Paham ya? Ini Januari, ini Februari, di sini Maret, gitu. Kalau ini bulanan. Jadi saya mendapatkan kiriman barang dari inventory yang saya namakan IT-1. Penamaan ini silahkan saja, pokoknya yang penting konsisten. Ya, ini IT-1, ini periode T. Di periode T ini saya berproduksi. Produksinya ini saya namakan produksi T. Nah, di periode T ini ada permintaan. Misalnya permintaannya saya namakan DT. Nah, kemudian ke sini, ini ada inventory yang saya simpan, yang akan saya gunakan sini. Ini saya namakan IT. Nah, kalau saudara punya seperti ini berarti ada keseimbangan. Mana barang yang masuk ke dalam sistem ini? Yang masuk ke dalam sistem ini adalah kiriman dari periode sebelumnya, IT-1, dan barang yang diproduksi pada periode T, PT. Sehingga saya punya IT-1, kiriman barang dari periode sebelumnya, ditambah dengan produksi pada periode T, ini produksinya, ini barangnya ini harus lebih besar dari barang yang keluar, yang saya pakai. Karena kalau saya dapatnya semua 50, saya menggunakan 60, pasti tidak bisa. Tetapi kalau saya punya 60, mau dipakai 50, boleh-boleh saja, walaupun itu tidak akan terjadi, seringkali mesti dibawa keseluruhan. Tapi secara umum saya tuliskan lebih besar, ini yang masuk. Apa yang saya manfaatkan, ini barang kiriman adalah DT, yaitu demand pada periode T, plus IT. Nah, keseimbangan ini adalah keseimbangan inventory. Kiriman dari bulan yang lalu ditambah produksi pada bulan ini sama dengan kebutuhan untuk bulan ini plus kiriman untuk bulan yang akan datang. Baik, ada yang ditanyakan ini. Nah, ini rumus umum untuk inventory begini. Ya, bukan rumus sebetulnya, saudara. Tetapi apa ya, logika input output. Ada yang input yang masuk ini dalam sistem ini, dalam periode T ada input yaitu dari inventory dan produksi. Nah, digunakan untuk apa? Memenuhi demand dan inventory untuk bulan berikutnya. Baik, saya berhenti sebentar kalau saudara punya pertanyaan. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan, Rema.
Itu untuk inventory di T-1 dan inventory di IT itu Iya. harus sama atau bisa beda, Pak? Tidak sama sekali tidak sama. Bisa sama, mungkin saja sama, tetapi tidak sama. Yang penting yang ini luas kiri harus lebih besar dari luas kanan. Jadi bisa saja inventory ini, Saudara Rema, plus PT ini digunakan memenuhi demand sehingga tidak ada inventory. Bisa saja. Oh, Bisa saja. berarti nggak harus ada ya, Pak, inventory? Nggak harus ada, tetapi saat ini saya tidak tahu. Ada tidaknya kan tidak tahu saya. Karena ini nanti dibawa lagi ke sini, gitu ya. Jadi ini kalau saya lanjutkan seperti ini, kalau saya lanjutkan, ini nanti yang kedua bagaimana? Yang kedua berikutnya bagaimana? Ini yang namanya apa ini, Saudara? Ini saya namakan apa? T+1 ya? T+1 ya. Atau kalau ini Januari, ini Februari lah. Kalau Saudara mau saya ganti Januari, Februari juga boleh. Produksinya namanya apa, Saudara? Produksi pada T+1. Itu ya? Memenuhi demand apa? Demand T+1. Itu. Inventory-nya yang dari sini adalah inventory T+1. Nah, sehingga bagaimana? Bagaimana keseimbangannya? IT ini saya tuliskan lagi. IT yaitu inventory dari periode T ditambah dengan produksi dari periode berikutnya, kalau Januari ini Februari, harus lebih besar dari apa, Saudara? Dari demand pada periode T+1 plus inventory T+1. Jadi terus, jadi nanti misalnya ya, inventory dari bulan Januari ditambah apa nih, produksi bulan Januari harus lebih besar dari demand bulan Januari plus inventory, nah ini yang mau dipakai bulan apa? Februari. Kalau Saudara bilangnya ini Januari, ini Februari. Tetapi kalau Saudara mau nggak dibilang Januari, berarti ini bulan Desember. Ya, sesuai dengan ini ya. Kalau sesuai dengan ini saya ganti ini bulan Desember. Yang ini bulan Januari. Itulah tadi yang saya katakan, terserah Saudara buatnya ini, pokoknya konsisten. Nah, periode Januari itu nanti ke sini. Inventory yang datangnya dari bulan Januari ditambah produksi saya pada bulan Februari harus lebih besar. Demand di bulan Februari ditambah dengan inventory bulan Februari. Inventory bulan Februari ditambah dengan produksi bulan Maret harus lebih besar. Demand bulan Maret plus inventory bulan Maret. Jadi terus begitu. Inventory yang dari sini lalu ke sini, dari sini pindah ke sini. Dari sini pindah ke sini. Dari sini pindah ke sini. Setiap bulan begitu. Maka ini persamaan umumnya seperti ini. Ya, saya hapus dulu karena sudah ruwet. Silakan kalau Saudara ada yang ingin menanyakan itu tadi. Inventory. Jadi kalau misalnya soalnya itu cuma inventory biasa, Saudara tidak perlu menggunakan seperti yang kita menggunakan Excel normal dan sebagainya itu. Kapan saya menggunakan yang itu? Nanti kita akan lihat. Ini Saudara punya apa? I, inventory. Ini namanya apa, Saudara? T. Yang ke sini saya namakan apa? IT, inventory. Dari bulan T untuk dibawa ke T+1, di sini T+1. Ini produksinya, ini demand-nya pada bulan T. Ini inventory dari T-1. Saudara menamakan ini T, tidak apa-apa, ini IT+1 nanti. Terserah, Saudara. Ya. Ini yang masuk adalah IT-1 ditambah ini harus lebih besar dari demand ditambah inventory. Baik, ada yang ditanyakan. Silakan kalau belum jelas, silakan. Sehingga nanti kalau Saudara punya 5 bulan, berarti yang pertama di sini ada inventory bulan ke-1. Inventory bulan ke-1-nya ke sini sekarang, ditambah dengan produksi. Nanti ini ada inventory bulan kedua. Inventory keduanya sekarang ke sini. Terus begitu, Saudara. Nah, ini carry over.
Nah, kalau yang seperti ini yang saya lakukan carry over, yaitu inventory dari setiap bulan itu di bawah, saya tidak tahu ketika di sini misalnya saya dapatkan I4 pada bulan 4. Saya tidak tahu inventory 4 ini asalnya dari mana. Dia bisa saja berasal dari bulan pertama, mungkin bulan kedua, mungkin campuran, saudara, saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya jumlahnya. Nah, tetapi kalau yang tadi, yang saudara punya X1 normal 2, kemudian nanti saudara punya X1 normal 3, saudara tidak hanya tahu jumlahnya saja, tetapi saudara juga tahu asalnya dari mana. Jadi kalau saya punya begini, ini 1 normal 4, kemudian saya punya lagi di sini nanti ada 2 normal 4. Saya tahu asalnya dari mana. Walaupun semuanya ini di periode 4, tetapi saudara tahu yang ini berasal dari periode 1, ini 1. Yang ini berasal dari periode 2. Baik, ada yang ditanyakan? Jelas, saudara? Jelas, Pak. Baik, kalau ada yang ingin menanyakan silahkan. Nah, kapan saya pakai yang ini, kapan saya pakai yang ini? Ya, perhatikan baik-baik ini. Nah, kalau saya memang harus tahu, saudara, bahwa ketika saya di bulan 4 seperti ini, itu asalnya dari mana, saya harus tahu, maka saya harus menggunakan formulasi yang dengan format seperti ini. Karena saya harus tahu asalnya dari mana. Kalau saya tidak harus tahu, saya cuma butuh jumlahnya seperti ini, saya boleh menggunakan format seperti ini. Nah, pertanyaannya, kapan sebenarnya saya harus tahu? Artinya berikan contoh. Kapan saya itu harus tahu ketika saya berada di bulan 4, saya harus tahu bahwa inventory saya itu berasal dari bulan 1 dan bukan berasal dari bulan 2. Kapan saya butuh informasi itu? Artinya pada kondisi atau situasi yang bagaimana saya butuh informasi seperti itu. Siapa akan mencoba menjawab? Pertanyaan berhadiah. Ada Christopher, siapa lagi? Ada Christopher, siapa lagi mencoba menjawab? Silakan saudara coba saja, tidak ada masalah. Kalau betul ya saya catat, kalau salah ya tidak apa-apa. Ada Rizky Nugroho, masih ada satu lagi kalau ada. Baik, ada Joshua. Oke, Christopher silakan. Kapan? Kalau menurut saya, ketika barang itu perishable good, Pak, jadi ada expirednya. Sehingga kita perlu tahu dia asalnya dari mana. Ya, baik Christopher. Rizky punya jawaban apa? Hampir sama kayak Christopher sih Pak. Jadi contohnya itu seperti makanan sih Pak. Jadi diambil pada inventory bulan berapa, digunakan untuk kapan itu Pak nanti. Baik, Joshua punya ide apa Joshua? Menurut saya ketika perlu memperhitungkan jangka waktu penyimpanannya Pak, nyangkut untuk biaya penyimpanan juga gitu. Baik, jadi sudah betul, jawabannya sudah betul. Jadi kalau yang model seperti ini, saudara, saya tidak perlu tahu bahwa inventory itu berasal dari bulan yang mana. Karena saya menganggap bahwa inventory yang dibawa dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, itu pada bulan keempat, itu sama saja, kualitasnya tidak berubah. Ya. Tetapi kalau kualitasnya berubah, dengan kata lain mengalami degradasi, mengalami rusak dan sebagainya, maka saya harus tahu ini sudah disimpan 2 bulan atau baru disimpan 1 bulan atau sudah disimpan 3 bulan, saya harus tahu. Industri apa biasanya yang tertarik ini dengan model yang ini? Industri yang mana? Ya, industri yang barangnya bisa rusak, saudara. Jadi industri manufacturing, misalnya industri manufacturing akan lebih banyak ini, terutama kalau produk-produk misalnya yang terbuat dari logam dan sebagainya. Tetapi industri makanan, di mana produknya itu adalah bisa rusak dengan fungsi waktu. Nah, seyogianya menggunakan format yang ini karena saya harus tahu kira-kira di mana nanti rusaknya daripada produk itu. Nah, perhatikan kalau saudara menggunakan model yang seperti ini, ya. Ini saya hapus. Kalau saudara menggunakan yang model E, ada 1 normal 1, kemudian ada E, 1 normal 2, saudara menggunakan model seperti ini. Nah, ketika
saudara memenuhi permintaan periode 1, misalnya 400, besarnya berapa? X1 normal 1 ditambah X1 lembur 1, ya, harus memenuhi permintaan 500. Ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau saya punya ini, 1 normal 1, 1 lembur 1 untuk memenuhi permintaan 500. Tetapi untuk memenuhi permintaan yang 700, itu saya punya apa? Saya punya X1 normal 2, ya. Kemudian saya punya lagi X1 lembur 2. Tanyakan kalau tidak jelas. Saya punya apa yang lain? Ada apa yang lain di sini? X2 normal 2, ya, plus X2 lembur 2. Ini adalah jumlah barang yang bisa memenuhi permintaan 700. Harus lebih besar sama dengan 700. Baik. Nah, perhatikan ini. X1 normal 2, X1 lembur 2. X1 normal 2 dan X1 lembur 2 ini dibawa dari periode 1 dipakai pada periode 2. Nah, kalau informasinya mengatakan bahwa dia akan mengalami kerusakan, berarti barangnya yang dibuat adalah X1 normal 1 dan X1 normal 2. Tetapi X1 normal 2 yang digunakan untuk memenuhi 700, jumlahnya tidak lagi X1 normal 2. Tetapi ada sebagian yang sudah mengalami kerusakan karena dia disimpan selama 1 bulan atau 1 periode. Sehingga yang bisa digunakan memenuhi 700 itu tersisa berapa? Nah, tergantung persentase daripada kerusakan. Kalau dia rusak 10%, berarti yang tersisa cuma 90%. Sehingga bukan lagi X1 normal 2, tetapi 0,9 X1 normal 2. Ini 0,9 X1 lembur 2. Kalau misalnya rusaknya untuk periode 3, katakanlah di sini ada periode 3. Apa yang bisa memenuhi periode 3? Ada 1 normal 3 gitu ya. Kemudian ada 1 lembur 3. Ini saudara ya. Kemudian nanti ada 2 normal 3 kan gitu, karena periode 2 adalah periode produksi dipakai untuk periode 3. Kemudian ada 2 lembur 3. Kemudian ada 3 normal 3. Kalau ada 3 normal 3. Tanyakan kalau tidak jelas. 3 lembur 3. Ya. Nah, 3 normal 3 pada periode 3 berapa besarnya? Ya 3 normal 3 karena belum rusak. Kalau 2 normal 3 berapa besarnya? Nah, ini disimpan selama 1 bulan. Berapa kerusakan disimpan 1 bulan? Kalau kerusakannya 10%, berarti ini tersisa 0,9. Ini tersisa 0,9. Tetapi yang ini karena dipakai selama 2 bulan, berapa kerusakan selama 2 bulan? Ya tergantung informasi. Kalau rusak 30%, berarti ini tersisa 0,7. Ini tersisa begini. Ya, maka itu kalau saya mengantisipasi bahwa barang yang disimpan itu bisa rusak, akibatnya tidak bisa memenuhi demand, dipakai memenuhi demand, maka saya harus menyertakan koefisien dan sejak awal saya harus mengalokasikan secara spesifik, secara khas ini memang mau dipakai karena saya harus tahu asalnya dari mana. Tetapi kalau saya tidak butuh, saya hanya butuh jumlahnya, cukup saudara gunakan format yang begini tadi. Baik, silakan kalau ada yang ingin menanyakan. Ada yang ingin menanyakan? Denny Oktavianto, ada? Oh, belum, Pak. Ada. Adi Akbar, ada? Adi Akbar Belum, ada? Ada, baik. Jeffrey Sanjaya, ada? Belum, Pak. Ada, baik. Hanin, ada Hanin? Belum, Pak. Baik. Hilman Kastari? Masih mengikuti, Pak. Baik. Kartika Sukla? Nggak ada yang ditanyain, Pak. Baik, baik. Baik. Nah, kalau begitu, nah jadi model begini sering ada 2 cara seperti ini, saudara ya. Jadi ini yang input-output seperti ini, atau sejak awal dialokasikan. Jadi kalau saya beri contoh yang lain, misalnya saya punya sistem lain seperti ini, saudara. Jadi ini punya mesin-mesin gini.
misalnya pabrik keramik atau apa. Jadi ini ada mesin-mesin yang di sini. Jadi ini katakanlah mesin untuk mencetak keramik, kemudian ini ada oven, kemudian yang di sini katakanlah memberi warna, memberi glazur dan sebagainya. Ya. Nah, kalau saya bentuk seperti yang tadi, format yang satu normal satu yang tadi, berarti sejak awal ada barang yang saya namakan gini, ini mesin 1, ini 2, 3, 4. Tanyakan kalau tidak jelas, perhatikan contoh-contoh seperti ini tidak spesifik khusus untuk soal seperti ini. Bisa saudara gunakan cara berpikirnya untuk soal lain. Ya. Jadi kalau ini bisa saya beri notasi begini, X111. Apa X11? Itu adalah jumlah barang yang dibawa dari percetakan 1 menuju oven 1 ke mesin glazur 1. Sejak awal sudah saya beri nama. Jadi nanti saya punya berapa? X111, X112, X113, X114, X121. Saya punya begini, 4 kali 4 kali 4, ada 64 decision variabel nanti. Ya, boleh kalau saudara lakukan seperti itu, boleh. Nah, biasanya yang saya lakukan itu kalau saya harus tahu asalnya dari mana. Sehingga kalau X111 ini saya tahu asalnya mesti dari mesin 1 ini. Lalu dibawa ke oven yang 1 ini. Sudah namanya ini sudah mengisyaratkan langkah. Tetapi cara lain yang bisa saya lakukan adalah 1 ini saya jadikan sebagai semacam transshipment, saudara. Jadi dari 1 dibawa ke 1, dari 2 dibawa ke 1, dan sehingga namanya nanti cuman X11, X21, X31. Apa X11 ini adalah jumlah barang yang dibawa dari mesin cetak 1 ke oven 1. Semuanya ke oven 1. Nah, dari oven 1 ada yang keluar ke sini. Gitu. Nah, ini harus ada input-output. Bahwa barang yang masuk ke sini, ini barang yang masuk ke oven 1, tidak boleh lebih kecil dari barang yang keluar dari oven 1. Nah, saudara pakai ini atau pakai ini hasilnya sama saja. Nah, cuma kalau terjadi kerusakan, misalnya dari sini itu terjadi kerusakan, dan kerusakan itu terkait langkah daripada perjalanan produk itu, saudara menggunakan nama seperti ini. Kalau ini saudara tahu langsung bahwa kalau saya punya X247, saya tahu itu barang dibawa buat di mesin 2, gitu ya, di mesin 2, kemudian oven 4 dan glazur 7. Kalau yang ini saya tidak tahu. Jadi yang keluar dari sini itu asalnya dari mana? Nah, yang keluar ke sini itu bisa enggak berasal dari sini? Mungkin saja, saya tidak tahu. Yang penting jumlahnya ini jangan lebih besar dari jumlah yang masuk. Baik, saudara masih mengikuti? Masih, Pak. Masih, Pak. Ada yang ditanyakan? Nah, saya lanjutkan dengan ini contoh yang lain, saya lanjutkan dengan contoh kita ini. Jadi kita punya 2 periode seperti ini, periode 1, periode 2. Apa variabelnya? 1 normal 1 seperti tadi, 1 normal 1, 1 lembur 1 dan sebagainya, ya. Nah, saya tambahkan variabel baru. Kadang pada awal daripada pada awal produksi itu sudah ada sisa barang dari periode sebelumnya. Jadi di sini nih sudah ada barang, saudara. Sisa dari tahun sebelumnya. Nah, kalau barang ini misalnya jumlahnya 100. Nah, dan 100 itu saya manfaatkan enggak untuk memenuhi demand 1 dan 2? Saya manfaatkan atau tidak? Dimanfaatkan atau tidak? Aisyah? Dimanfaatkan, Pak. Baik, dengan sendirinya. Karena apa, Aisyah? Karena apa, Aisyah? Tidak ada. Karena Karena demand-nya meningkat, Pak.
Enggak, demand-nya tetap saja, tetapi saya punya barang sisa pada tahun yang lalu 100. Nanti saya manfaatkan enggak untuk memenuhi demand di 1 atau di 2? Tentunya iya, karena apa? Manfaatkan. Tentunya iya, karena apa? Mengurangi kos Arleta. produksi di satu. Oh, Arleta punya ide apa, Arleta? Kenapa? Iya, Pak. Kenapa? Karena mengurangi produksi di periode 1, Pak. Iya, dan karena apa ya? Karena barangnya sudah ada, ini kan harus dimanfaatkan, ini sudah dibuat. Iya. Nah, jadi kalau saudara di rumah punya mau masak nasi, tetapi ada nasi yang sudah tersedia, ya makan dulu kan ini. Karena sudah ada. Saudara jangan mengatakan nasinya ini, Pak, sudah basi. Oh, enggak. Bukan itu. Nasinya yang pasti punya kualitas yang sama. Kalau kualitasnya tidak sama, sudah tidak dibahas di dalam soal ini, tidak dibahas. Jadi kalau soal begini berarti 100 ini bisa enggak ikut memenuhi permintaan? Jawabannya asumsinya iya. Kualitasnya bagus, pokoknya semuanya sama. Nah, ini saya beri pertanyaan, kembali lagi pertanyaan berhadiah. Kalau saya punya 100 ini ya, ini dipakai di mana ini? Dipakai pada periode 1, atau periode 2, atau 1 dan 2, atau 50% sini nih, dipakai di mana? Ada Milenia, Darima, siapa lagi? Satu lagi. Renaldi, baik cukup dulu. Milenia, silakan. Dipakai di mana? Kalau menurut saya dimaksimalkan di 1 dulu, Pak. Boleh. Rema, di mana Rema? Oh iya, menurut saya bisa dipakai di dua-duanya, Pak. Cuma emang pembobotannya bakal lebih besar di 1, karena nanti kalau di 2 kan dia bakal lebih banyak yang rusak gitu, Pak. Baik, Renaldi. Kalau saya dipakai di dua-duanya, Pak. Baik. Berapa bobotnya? Berapa, Renaldi? Untuk bobotnya sebenarnya lebih banyak mungkin di yang periode 1, Pak. Soalnya kan bisa apa? Permintaannya kan lebih dikit yang di periode 1. Baik. Satu lagi, ada yang lain, satu lagi terakhir. Kalau ada yang ingin menjawab. Baik. Nah, perhatikan kalau saudara punya angka 100 seperti ini. Pertanyaannya begini, bisa enggak 100 itu dipakai di 1? Mungkin enggak itu? Mungkin ya, maksudnya is it possible? Maksudnya mungkin enggak semuanya dipakai di 1? Bisa. Mungkin, Pak. Tidak mungkin karena apa? Artinya maksudnya bisa enggak, mungkin enggak dipakai di 100. Bayangkan saja saudara, misalnya periode 2 ini katakanlah tidak ada permintaan, permintaannya 0, kan saya pakai 100 semua di sini. Mungkin loh ya, mungkin bukan dipakai 100, mungkin enggak dipakai di sini. Jawabannya iya, mungkin saja. Mungkin enggak dipakai di sini secara keseluruhan. Mungkin, Pak. Mungkin saja. Mungkin enggak 20%, 80%. Mungkin saja. Mungkin enggak 80 dan 20, mungkin saja. Kalau gitu bagaimana saya memberi keleluasaan itu? Supaya dia bisa bergerak sesuka hati dengan tujuan meminimalkan biaya. Gimana caranya? Nah, caranya adalah saya harus memberi kemungkinan bahwa jumlah barang yang 100 itu bisa digunakan bagaimana saja caranya. Nah, supaya kemungkinan itu bisa saya nyatakan dalam bentuk matematis, apa yang harus saya lakukan? Renaldi turunkan tangannya dulu sementara, supaya saya bisa lihat. Kecuali Renaldi kalau ingin jawab, monggo. Menurut saya Renaldi ya, itu, silakan Pak. ya. Ya. Iya, maaf. Silakan, Menurut saya dimodelkan dulu, Pak. Bagaimana itu, Jadi Pak? Bagaimana itu? Disusun biayanya kan yang X minimum sama dengan X1, N1 dan sebagainya, nanti ditambahkan sama yang iya, tetapi kapasitas sebelum 100-nya. Baik, sebelum itu apa yang harus dilakukan? Ada yang lain yang ingin mencoba jawab? Silakan. Kavin Birido, ada Kavin? Ada, Pak. Ada Kavin, punya jawaban Kavin, punya ide? Saya masih belum terlalu paham sih, Pak, sama. Makanya saudara, kalau belum paham saudara tanyakan sehingga nanti bisa paham dengan lebih baik. Kalau ada yang kurang saudara tanyakan, gitu ya. Gandini, Karuniasari Gandini,
Diapakan ini 100 ini Karunia Sari? Iya, Pak. Oke, silakan. Buat Nah, tujuannya begini. ya. Kamu dipanggil apa? Karunia Sari atau Gandini? Iya, Pak. Nia, baik. Nia, ini loh, punya 100 ini kan? Ya. 100 ini diletakkan di mana Nia? Di sini atau di sini? Tadi sudah jawabannya. Bisa di sini, bisa di sini. 20-80 could be mungkin saja. 80-20, 0-100. Nah, supaya memberi keleluasan begitu, apa yang harus saya lakukan di dalam permodelan ini? Supaya begini bisa, 0 bisa, 100 bisa, gitu. Jadi memberikan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Diapakan? Kan tadi sudah dibahas, Pak. Kalau menurut saya, itu juga tergantung barangnya jenisnya apa. Kalau makanan tadi kan ada enggak. Soalnya sudah lewat yang itu Nia. Ini loh, saya punya barang 100. Saya punya 2 periode. Pertanyaannya, barang 100 ini sudah tersedia. Nah, ini saya manfaatkan untuk memenuhi demand yang mana? Periode 1 ataukah periode 2? Ataukah periode 1 dan 2 dengan persentase? Nah, kalau saudara jawab apapun itu salah. Semua jawaban pasti salah. Untuk model ini loh ya. Saudara bilang 0-100 salah, 100-0 salah, 20-80 salah, 70-30 semua salah. Karena apa? Karena saya belum tahu kalau itu yang mendatangkan keuntungan biaya yang paling minimal. Berikan keleluasaan, itu istilahnya. Keleluasaan. Baik. Rizky, punya ide apa Rizky? Kalau dari saya, mungkin disarankan untuk membuat itu perkiraan sih Pak, atau forecasting. Jadi berapa produk yang akan dibuat ke depannya Pak sebelum dimasukkan itu. Oh iya Rizky, tetapi maksudnya ini sederhana saja yang terkait dengan ini saja. Bama punya ide apa Bama? Ya Pak, kalau dari saya seperti yang tadi dibilang sama teman saya Renaldi, itu dimodelkan Pak. Modelannya mungkin kita memberikan perumpamaan kalau misalkan demand 1 ini bisa dipenuhi oleh inventory. Jadi kita misalkan saya bilangnya XI1 Pak, yaitu unit yang diambil dari inventory berjumlah 100 untuk memenuhi demand 1. Dan saya buat juga di XI2. Lalu XI1 tambah XI2 sama dengan 100 begitu Pak. Ya, mestinya begitu. Ya. Jadi karena saya harus memberikan keleluasaan, jadi 100 ini nanti diletakkan di sini atau diletakkan di sini. Bisa enggak di sini? Nah, kalau diletakkan di sini saya beri nama, Saudara, diberi decision variable. Namanya terserah apa. Inventory 1 begini, inventory awal 1 yang diambil dari inventory awal 1, yang ini diambil dari inventory awal 2. Semuanya diambil dari, nah jadi ini apa ini? XIA1. Fahmi, apa kira-kira XIA1 Fahmi? Ada Fahmi? Ada Pak. Ye, Fahmi. Apa kira-kira pelan-pelan saja XIA1 ini apa Fahmi? Substansinya dulu ya. Substansi. Jadi kalau saudara punya sesuatu itu saudara, misalnya ada batu gini ya, batu. Berarti kan cara berpikir gini baik. Ada batu, kemudian saudara tanya, apakah ini? Kemudian saudara bilang, ini adalah makanan yang digunakan untuk makanan ternak. Misalnya, itu sudah secara substantif sudah salah. Sehingga saudara yang mestinya mengatakan batu ini adalah material, gitu ya. Nah, itu sudah betul, material, kemudian ditambah, diberi sifat-sifat atributnya. Jadi kalau saudara punya misalnya decision variable XIA1 seperti ini apa ini dulu tadi Fahmi? Ini apa? XIA1 ialah apa ini? Jumlah. Apa ya baik? Jumlah apa? Baik. Jumlah produk. Itu sudah betul, substansinya sudah betul. Jumlah produk. Tinggal sekarang substansinya sudah betul, substance atau substansinya. Sekarang tinggal diberi atribut, istilahnya begitu. Substansi punya atribut apa yang membedakan dia dengan yang lain? Beri periode 1, Pak. Apa? Yaitu jumlah produk yang apa ini spesifik ini? IA ini apa? Produksi. Bukan, tidak diproduksi ini. Jumlah produk ini tidak diproduksi, sudah ada ini. Jumlah produk yang
ambil dari Yang diambil dari inventory awal. Ininya apa ini digunakan memenuhi demand periode 1. Ya. Seperti itu. Nah, kalau gitu kalau saya punya ini ada XIA1, ada XIA2. Nah, sehingga nanti kalau ditanya, ya kalau saya punya ini yang kalau ditanya, mana yang bisa memenuhi permintaan periode 1 misalnya, mana yang bisa memenuhi permintaan periode 1 500. Saya punya apa variabelnya, saudara? Saya tuliskan di sini 2 normal 2. Ada lagi 2 lembur 2. Ada 2 lembur 2. Kemudian saya punya ini yang baru. Ada 1 normal 2, tadi sudah. Kemudian ada 1 lembur 2, tadi sudah. Kemudian saya punya yang baru ini, XIA1 dan XIA2. Ya. Saya ke Fitrasari, ada Fitrasari. Fitrasari. Halo. Tidak ada? Fitrasari tidak ada? Itu Pak, mic-nya bermasalah Pak. Baik. Hanin, ada Hanin. Iya Pak. Hanin. Soal ini Hanin, permintaan periode 1 berapa Hanin? 500 Pak. 500. Mana yang bisa memenuhi permintaan periode 1 ini Hanin? 1 normal 1 bisa ikut serta? Bisa Pak. 2 normal 2? Nggak bisa Pak. 1 normal 2? Tidak bisa. IA1 Hanin? Bisa Pak. Baik, gitu ya. Baik. Kelvin, ada Kelvin? Ada Pak. Kelvin, mana yang bisa memenuhi permintaan 700 Kelvin? Normal 1, 1 normal 1? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. 2 normal 2 Kelvin? Bisa Pak. Baik, 1 normal 2? Bisa Pak. 2 lembur 2? Bisa. 1 lembur 2? Bisa. IA1 Kelvin? Tidak bisa Pak. Oh baik. Baik, saudara paham maksudnya? Yang sudah, saudara paham maksudnya. Nah, kalau begitu saya tuliskan yang memenuhi permintaan 700, berarti ada ini, dan tapi ada juga XIA1, ya. Ini yang memenuhi permintaan 500. Ada XIA1, ada permintaan 500. Jadi yang memenuhi nanti adalah 1 normal 1 plus 1 lembur 1 plus XIA1 harus bisa memenuhi permintaan 500. Baik. Nah, kalau saya tidak menambahkan constraint apa-apa, saya cuma menambahkan constraint ini dan fungsi objektif di atas. Berapa besarnya X1 normal 1? Pertanyaan berhadiah. Jadi ini saya tuliskan permintaan ini, tapi saya tidak menambahkan constraint. Saya tidak menambahkan constraint apalagi, saya cuman ini permintaan, kemudian ada X1 normal 2, X1 lembur 2 dan seterusnya. Kemudian ada plus-plus di sini ada XIA2 yang saya gunakan untuk memenuhi permintaan periode 2700 ini. Nah, kemudian saya tambahkan constraint untuk kapasitas buruh normal, berarti sekarang 1 normal 1 plus 1 normal 2 dan seterusnya. Tetapi saya tidak menambahkan constraint yang terkait dengan XIA1 dan XIA2. Berapa besarnya 1 normal 1? Siapa yang mau jawab? Saya kira tidak terlalu sulit. Aisyah, silakan Aisyah ini. 400 Pak. 400. Joshua, berapa Joshua? 400 Pak. 400, ada yang lain?
Ada yang lain yang ingin mencoba menjawab pertanyaannya? Kalau saya hanya menuliskan constraint seperti ini, berapa besarnya nanti 1 normal 1? Ada yang ingin mencoba? Belum? Ada yang ingin mencoba? Jeffrey Sanjaya? Ada Jeffrey? Ada, Pak. Ingin mencoba berapa besarnya X1 normal 1, Jeffrey? Sama, Pak. 400, Pak. 400, baik. Ada yang lain? Rehan? Rehan? Yunanda, ada Yunanda? Iya, Pak. Yunanda, berapa jawabannya Yunanda? X1 normal 1. 400, Pak. 400, baik. Nah, kalau saya tidak punya constraint apapun, saudara, ya, tidak punya constraint. Nah, nanti fungsi objektifnya bagaimana fungsi objektifnya? Minimalkan, gitu ya, minimalkan. Ada X1 normal 1 dan sebagainya ya. Biayanya berapa kalau 1 normal 1? Biayanya 5 ini. Kalau 1 normal 2 berapa biayanya? Saudara masih ingat ya? Sama, tapi harus ditambah dengan biaya simpan. Ya. Nah, di fungsi objektif ini ada enggak IA1, IA2? Ada enggak? Belum. Kalau saya tambahkan XIA1. Apa ini XIA1 ini? Berapa biayanya XIA1 ini? Berapa biayanya? Ada biaya produksi atau tidak? Tidak ada biaya produksi. Karena apa? Karena barangnya sudah jadi. Ini sudah jadi. Bukan berarti barangnya itu tidak ketika diproduksi tidak memerlukan biaya, tetap saja memerlukan biaya, tetapi untuk yang sekarang barangnya sudah ada. Sehingga kalau saudara dipilih pilihan membuat 50 barang, mana yang saudara pilih? Buat 50 lagi di sini atau ambil di sini? Pasti ambil di sini, barangnya sudah ada. Karena biayanya sudah dibayar pada periode yang lalu. Sehingga XIA1 ini tidak ada biayanya. Saya tambahkan saja 0. Karena apa? Barangnya sudah ada. Kalau XIA2 ada biayanya enggak? Ada biaya produksi atau tidak? Enggak, Pak. Tidak, tapi ada biaya apa? Simpan. Ada biaya simpan sebanyak 2. Nah, kalau saudara lihat begini, nah, ini fungsi objektifnya. Nah, maka kalau saya tidak punya batasan yang terkait dengan IA1 dan IA2, maka pasti IA1 ini akan diberi 500. Ya, karena biayanya murah, ini 0, ini cuma 2. Sementara yang di sini ada 5, ada 7, ada yang 12. Nah, karena murah, pasti diberi IA1 dan IA2. Nah, kalau begitu di sini harus saya tambahkan constraint yang terkait dengan IA1 dan IA2. Bagaimana constraint-nya? Supaya IA1 tidak bisa jadi 500. Bisa enggak IA1 ini 500? Kalau persamaan ini mengatakan bisa. Ini 0, 0, ini 500. Boleh, pertidaksamaan. Boleh. IA2 700 juga boleh. Tapi saya punya enggak IA1 sebanyak 500, IA2 sebanyak 700? Tidak, Pak. Tidak? Berapa banyaknya IA1 dan IA2 saya? 100, Pak. 100, saya cuma punya 100 ini. Kalau gitu saya tuliskan constraint-nya. X IA1 plus, nah begini saudara. Kalau ada soal itu, saudara harus memberi semua kemungkinan, tetapi jangan lupa menuliskan batasannya. Silahkan, kalau begitu, saya pertanyaannya tadi yang di awal. Boleh enggak ini 0? Boleh enggak? Boleh saja. Boleh enggak ini 0? Boleh saja. Tetapi karena tujuan saudara meminimalkan, saudara pasti manfaatkan ini. Kalau begitu apa yang jadi batasan? Pokoknya jumlahnya jangan lebih dari 100. 20, 80 boleh? Boleh. 70, 30 juga boleh. 0, 100 juga boleh. Nah, nanti pilihannya itu diselesaikan oleh formulasi ini. Dengan melihat apa, saudara? Dengan melihat fungsi objektif, dengan melihat batasan-batasan semua ini sekaligus. Tidak hanya melihat ini saja. Sehingga bisa saja kalau saudara punya 100 itu tidak digunakan di sini, tidak digunakan, tapi dipakai di sini, jauh. Karena apa dipakai jauh? Karena mungkin di situ paling meminimalkan biaya.
Baik, ada yang ditanyakan? Nah, saya sudah memasukkan unsur apa ini, saudara? Sudah memasukkan unsur lembur, ada biaya lembur, lembur 1, dan sebagainya. Kemudian saya juga sudah memasukkan inventory. Ini, saudara, variabel keputusan 1 normal 2. Kemudian saya masukkan ini kalau ada inventory awal. Nah, sehingga saya sudah memasukkan beberapa komponen di dalam model. Ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, ya, Aisyah silahkan. Pak, kalau gitu berarti X1N2 dan X1L2 itu bisa menjadi XIA2 ya? Oh, enggak bisa. X1N2 sendiri ini diambil dari produksi ini kan. Definisinya 1N2 ini itu kan diproduksi dengan kapasitas buruh normal ini. Ini barangnya sudah ada, tersedia. Yang diproduksi di sini namanya apa? Kalau menggunakan buruh lembur, X1L1, 1L2. Kalau menggunakan buruh normal, X1N1, X1N2. Kalau ini barangnya sudah ada. Baik, sudah menjawab itu Aisyah? Iya, Pak. Baik, yang lain ada pertanyaan? Baik, nah saya tambahkan fitur yang lain. Ya. Jadi ini tadi apa? Saya ulang lagi, ada buruh normal, buruh lembur, ada yang disimpan, inventory, ada inventory awal gitu. Nah, yang sering dimanfaatkan untuk menjawab fluktuasi daripada demand ini adalah yang dinamakan subcontracting. Ya. Subcontracting. Nah, sehingga saya punya subkontrak pada periode 1, saya punya subkontrak pada periode 2. Saya bisa punya subkontrak pada periode 1, tetapi saya pakai periode 2. Ya. Sehingga kalau saudara lihat dari decision variable, saya bisa menambahkan misalnya nama begini. 1 subkontrak 1. Nanti ada 1 subkontrak 2. Nanti saya punya 2 subkontrak 2 gitu. Lina, ada Lina. Lina Syarifah ada. Ada, Pak. Ada Lina. Lina X1S2. Ini apa kira-kira definisinya? Bukan kira-kira. Ya, saya ulang lagi, ini subkontrak, ini periodenya, ini 1 periode pemanfaatannya, ini periode subkontraknya, seperti ini. 1 normal 1, 1 lembur 1, 1 normal 2. Tapi kali ini adalah subkontrak. Sehingga kalau saya tanya, Lina X1S2 itu apa? Ayo? Coba saja. Jumlah produk. Baik, itu sudah baik, sudah 50% betul itu. Jumlah produk yang betul. Yang dimanfaatkan. Ya. Dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya produknya? Dari periode 1, Pak. Iya, dari mana? Sumbernya dari mana? Buruh normal atau buruh lembur? Ini, dari mana? Subkontrak itu beli dari pihak luar. Jadi ini kalau pabriknya di sini, subkontrak itu beli dari pihak luar. Ya, ini subcontracting. Jadi saya tidak buat sendiri, tapi saya beli dari pihak luar atau saya pesan dari pihak outsourcing gitu. Subcontracting. Jadi apa ini artinya Lina X1S2? Jumlah barang, betul? Silakan. Jumlah produk. Boleh. Yang apa? Yang apa? Yang diperoleh dari jalan apa? Subcontracting. Yang Ada diperoleh periode. Secara subcontracting. Secara subcontracting. Pada periode. Pada periode 1. Digunakan untuk. Dan digunakan untuk. Memenuhi demand. Memenuhi demand pada periode kedua. Oke, baik gitu ya. Nah, sehingga kalau saya sudah punya ini, saudara, saya sudah punya decision variable ini yang sekarang semakin lama semakin banyak. Nah, saya bisa tanya,
Untuk memenuhi permintaan 500 ini, saya tanya siapa ini yang belum? Lutfi Fathur Rahman. Iya Pak, ada Pak. Lutfi, baik. Ini Lutfi. Ini decision variabelnya Lutfi. Ya, pikirkan pelan-pelan saja. Ada permintaan 500 ini ya? Iya. 500. X1 normal 1 bisa ikut serta memenuhi 500? Bisa Pak. 1 lembur 1. 1 lembur 1 bisa. 1 lembur 2. Nggak bisa Pak. IA1. IA1 bisa. 1 subkontrak 2. Nggak bisa Pak. 1 subkontrak 1. Bisa. Baik. Baik, saudara mengerti maksudnya ya. Jadi anunya begitu. Saudara lihat judulnya aja kelihatan, nanti semuanya di belakangnya masih 1 normal 1 lembur 1. Kalau yang 700 ini, Oliver Wijaya. Ada Pak. Oliver Wijaya. Mana yang bisa memenuhi 700 ini Oliver? 1 normal 1 ikut? Enggak Pak. Baik. 2 normal 2 Oliver? Ikut Pak. 1 normal 2? Enggak. 1 normal 2? Nah, 700 ini. 2 normal 2 ikut. Kalau 1 normal 2 bisa enggak ikut serta memenuhi permintaan 700? Kalau bisa Pak. Bisa, ya bisa. IA1 Oliver? Enggak. IA2? Bisa. Oke. 2 subkontrak 2 Oliver? Bisa Pak. 1 subkontrak 1? Tidak. 1 subkontrak 2? Tidak. 1 subkontrak 2 ini? 2? Oh ya bisa Pak. Bisa ya. Karena 1 subkontrak 2 ini memang subcontracting pada periode 1. Tapi digunakan memenuhi demand periode 2. Baik. Saya kira itu yang terkait dengan decision variable. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Harapan saya saudara mengerti dengan baik. Formulasi seperti ini, perhatikan seperti sering saya sampaikan kepada saudara bahwa kalau melihat formulasi begini ya jangan terbelenggu atau terpasung pada soal ini. Gitu ya. Tetapi bagaimana saudara saudara menyajikan soal dalam bentuk verbal menjadi formulasi matematis. Ya ini termasuk bukan cuman berpikir kritis, analitis begitu, tetapi art. Ini ada seninya sendiri saudara membuat begini nih. Ada elemen seni juga. Kalau saudara membuatnya itu bagus atau membuatnya itu sistematis, ya penyelesaiannya lebih mudah. Karena kalau tidak, bisa saja menghasilkan hasil yang sama tetapi berliku-liku menyelesaikan. Baik. Nah, ini saya hapus. Nah, ini saya beri pertanyaan. Ini pertanyaan berhadiah. Perhatikan ini saudara ya. Judul ini perhatikan informasi data ini. Kalau saudara perhatikan data yang di sini ini, itu kalau saudara melihatnya jeli begitu, ada sesuatu yang khas di data ini gitu ya. Maksudnya sesuatu yang khas itu bagaimana? Data ini seperti diatur begitu, bentuknya itu diatur agar maksudnya bisa menyelesaikan soal dengan baik. Nah, pertanyaan saya adalah di mana saudara melihat datanya diatur itu? Bukan ini ya, misalnya ini 00, ini 00, ini ada semua belakangnya 00, enggak. Ini bisa saya ganti 550, ini bisa saya ganti 426, bukan itu. Tetapi saya ingin saudara melihat bagaimana kaitan antara permintaan, kapasitas buruh normal, sehingga data ini saya sajikan dalam bentuk begini yang tentu saja sudah dipikirkan lebih awal. Yang mana itu? Mungkin pertanyaannya agak tidak terlalu jelas, saudara. Tetapi siapa tahu saudara bisa menangkap. Ini kalau saudara lihat akan timbul pertanyaan, loh itu kok bisa begitu ya? Atau pertanyaan yang lain, bagaimana kalau misalnya datanya bukan begini? Apa soal ini bisa diselesaikan? Silakan siapa yang ingin mencoba. Yusuf Teddy Rahardian Yusuf, ada. Yusuf, ada Yusuf, Teddy Rahardian Yusuf. Satrio, ada Satrio. Ada Pak. Satrio melihat sesuatu Satrio. Maksudnya begini, kalau lihat di sini loh. Nah, lihat ini loh.
melihat sesuatu, Satrio? Mungkin Belum? kenaikan permintaan, Pak. Apanya? Kenaikan permintaan dari periode 1 ke periode 2. Ya, tapi ya, memang tujuannya itu kalau fluktuasi demand, karena kalau ini tidak ada kenaikan, saya tidak punya soal untuk yang lain. Terus kapasitas lemburnya bisa menutup total permintaan. Siapa yang jawab ini nanti dulu? Siapa yang jawab? Baik, saya beri kesempatan sesuai dengan yang angkat tangan. Arleta, silakan Arleta. Ya Pak, mungkin jumlah produksinya bisa lebih besar daripada permintaan Pak. Mana itu? Mana itu? Jumlah yang kapasitas buruh normal sama lemburnya ditambahkan 700, permintaan di periode satunya 500 Pak. Kok bisa Lalu? lebih banyak gitu Pak? Oh gitu. Iya. Kalau tidak tercapai itu kenapa memangnya Aisyah? Arleta. Arleta, kenapa? Kalau nggak bisa dihitung Pak, nggak bisa dibuat permodelan ya Pak. Ya, kalau Kavin punya ide apa Kavin? Kalau menurut saya tuh kapasitas buruh normal pasti lebih besar daripada kapasitas buruh lembur, Pak. Oh iya, maksud saya itu normal-normal saja kalau begitu. Ya, kalau saya punya ini lebih besar ini tentu saja ya. Karena kapasitas buruh normal orang bekerja 8 jam, kalau lembur ya cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tetapi maksud saya apa yang saudara lihat di ini loh, di Aisyah? Sama dengan Arleta tadi Pak, tapi menambahi karena di datanya itu tidak ada kapasitas subkon dan biaya subkon, jadi kita tidak bisa membuat permodelan secara baik kalau saya nggak cukup data. Oke, kalau Rizky punya ide apa Rizky? Saya ingin melengkapi jawabannya Arleta tadi Pak. Boleh. Kalau di situ kan tadi kalau misalnya tidak lebih dari permintaan maka tidak ada inventaris Pak itu. Makanya nanti ada yang mungkin saja di periode kedua tidak tercapai demand-nya karena kalau tidak ada inventaris itu. Iya. Jadi baik yang saudara lihat, saudara sudah menangkap bahwa perhatikan soal ini saudara, permintaannya 500, bisa enggak permintaan ini dipenuhi dari kapasitas buruh ini? Bisa, karena kapasitasnya berapa? 700. Ini 700, ini 800. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, nah ini yang lebih krusial, apakah kejadian seperti ini selalu dialami di industri? Maksudnya bahwa kapasitasnya itu selalu bisa memenuhi permintaan. Apakah selalu? Jawabannya tidak. Bahwa seringkali industri tidak bisa memenuhi permintaan. Ada yang tidak bisa jual, ya pasti. Tetapi ada yang tidak bisa memenuhi permintaan. Ya, gampangnya saja seperti ITS ini tidak bisa memenuhi permintaan. Yang mau sekolah ke ITS ini ya banyak. Bisa ratusan ribu lah. Tetapi kita yang tidak bisa memenuhi permintaan. Sehingga bagaimana kalau misalnya jumlahnya ini ternyata kurang dari 500. Ya. Mana yang bisa memenuhi 500 saudara? Kalau saya tuliskan lagi, saudara sudah fase sekarang, satu normal satu ada, gitu ya. Satu lembur satu ada. Kemudian subkontrak pada periode 1 bisa ditambahkan sekarang di sini. Kemudian saya ambil dari inventory awal adalah X yang dinamakan IA1. Ini semua produk-produk yang bisa memenuhi permintaan 500 ini. Ini harus apa ini? Harus lebih besar sama dengan 500. Ya. Nah, kalau memang di bawah ini saudara berikan constraint memang bisa memenuhi lebih besar 500, tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau ini buruh normal, buruh lembur, subcontracting, inventory awal tidak bisa memenuhi 500. Bagaimana kalau jumlahnya dari sini ke sini ini cuma 450? Gimana? Apa yang terjadi dulu? Kalau misalnya ini cuma 450, jadi ada constraint di bawah yang menyebabkan ini itu semuanya 450. Apa yang terjadi? Ada yang bisa membayangkan apa yang terjadi? Programnya berhenti, ya pahami silakan. Programnya berhenti, artinya programnya tidak bisa berjalan karena saudara minta 450 lebih besar dari 500. Nah, untuk menjembatani ini supaya programnya tidak berhenti, ini saya ganti dengan lebih kecil supaya kalau lebih kecil boleh.
Bisa atau tidak ini? Siapa mau jawab? Pertanyaan berhadiah. Nah, ini karena kalau ini 450, ini lebih besar, programnya pasti berhenti. Karena 450 lebih besar dari 500, secara matematis tidak mungkin dilakukan. Nah, kalau begitu ini saya ganti. Supaya ini boleh, kalau 450 ini boleh, ini saya beri lebih kecil. Jadi minta 500, tapi kalau kurang dari 500 boleh. Boleh enggak ini saya ganti lebih kecil sama dengan? Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan, ada Bonaventura, ada Renaldi, ada Rizky, cukup dulu 3. Bama, silakan Bama. Kalau menurut saya nggak boleh, Pak. Karena di tujuan awal kita kan kita ingin memperoleh biaya yang seminimal mungkin. Maka ketika constraint-nya dia lebih kecil, dia akan diminimalkan produksinya ini sekecil mungkin sehingga 0, Pak. Baik, baik. Renaldi dan Rizky Nugroho. Renaldi punya jawaban apa, Renaldi? Iya Pak, jadi kan di sini constraint-nya itu 450, terus lebih kecil dari sama dengan 500. Sedangkan permintaannya itu 500. Jadi kalau misalkan dia tandanya lebih kecil dari 500, dia belum tentu bisa memenuhi yang 500 ini Pak, sedangkan permintaannya kan 500. Baik, Rizky? Hampir sama sih Pak, kayak apa tuh jawabannya Bonaventura. Jadi kalau misalnya apa tuh dikurang dari itu, jadi produknya itu tidak mencapai minimalnya, sehingga nanti apa tuh keuntungannya akan menurun juga Pak di sana jadi. Oh, baik ya. Jadi pada intinya begitu. Jadi kalau saudara memperhatikan constraint ini, jangan lupa memperhatikan fungsi objektif. Jadi ini kait-mengkait, saudara. Idealnya ya. Itu ini kan ada X1 normal 1 gitu ya. Ada X1 lembur 1 dan semua ada di sini, decision variable itu. Tidak harus semua begitu ya, tetapi maksudnya di sini ada semua, ada subkontrak, ada XIA1. Idealnya yang diinginkan berapa, saudara? Harga ini berapa idealnya? Kalau andai kata saya punya apa ya, kekuasaan gitu untuk mengatur hidup ini misalnya. Ini saya beri berapa? Karena saya ingin minimal. Ini saya beri berapa nilainya ini? Decision ini. Idealnya berapa? Berapa, saudara? Ya, Bama? Ya, Joshua, silakan Joshua. 0, Pak. 0, idealnya 0. Ya. Ini idealnya 0, semua dikasih 0. Nah, mana yang melarang saya 0? Mana yang melarang? Kalau ini tidak melarang, karena boleh lebih kecil, jadi boleh 0, lebih kecil dari 500. Boleh, tetapi kalau yang lebih besar 500 ini yang memaksa. Sebentar, saudara ya, sebentar. Baik, jadi idealnya adalah 0. Saudara akan lihat idealnya adalah 0. Kemudian ini yang membatasi saya. Sehingga kalau ini saya beri lebih kecil sama dengan, pasti tidak bisa. Ya. Nah, tetapi kenyataannya saya bisa saja punya ini 450. Bagaimana supaya 450 ini, walaupun tidak cukup untuk memenuhi permintaan 500, tetapi programnya tidak berhenti. Ya, itu intinya soal. Ini saya bersihkan dulu. Saya punya apa tadi? X1 normal 1. Saudara masih mendengar suara saya? Baik. Masih, Pak. Ya, baik. X1 subkontrak 1, misalnya gini, plus XIA1, apapun yang ada yang lain. Nah, tadinya harus lebih besar sama dengan 500.
Nah, kalau saudara beri patokan begini, 500 begini, dan ini ternyata tidak 500, misalnya saja 499, programnya akan berhenti. Karena 499 lebih besar dari 500, nggak bisa, program pasti berhenti. Nah, yang bisa saya lakukan ini saya ganti sama dengan 500, saya ganti. Nah, ini siasat matematik begini mesti saudara perhatikan untuk mengerjakan soal, tidak hanya soal ini. Nah, tetapi saya tambahkan di sini dengan sebuah variabel baru. Misalnya saja saya namakan D1. Saudara boleh menggunakan nama yang lain. Ini artinya apa persamaannya? Ya. Di atas ada saudara minimalkan gitu ya, minimalkan ada semua decision variable tadi ada di sini. Ada 1, lembur 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi saya mengatakan pada persamaan ini begini. X1 normal 1 usahakan sama dengan 500. Namun kalau dia tidak cukup sama dengan 500, tambah dengan sebuah decision variable baru, ini decision variable, tambah dengan decision variable baru supaya sama dengan 500. Kalau ini 450, beri ini 50 supaya sama dengan 500. Ya, komputer akan mudah saja mencari D1 supaya ini sama dengan 500. Kalau saudara punya 490, ini dikasih 10 supaya sama dengan 500. Sehingga programnya tidak berhenti. Program masih jalan terus. Baik. Nah, kalau saya berhenti sampai di sini, pertanyaan berhadiah lagi. Ya. Berapa besarnya X1 normal 1? Jadi saya punya 1 normal 1, 1 lembur 1 plus D1. D1 ini apa? Kekurangan demand. Jadi mintanya 500 tapi punyanya cuma 450, sehingga saya tambah dengan 50 supaya menjadi 500. Kalau saya berhenti sampai di sini, artinya formulasi ini tidak saya tambahkan bentuk-bentuk yang lain. Berapa besarnya X1 normal 1? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan berhadiah? Salah, tidak jadi masalah. Kalau betul saya catat. Apa misalnya X1 normal 1 dan ya Christopher silahkan. Itu kalau ini D1-nya berarti sudah didefinisikan, Pak. Oh, D1 didefinisikan, D1 ini adalah kekurangan demand. Ya, D1 ini adalah kekurangan demand, artinya kalau ini 490, D1 nanti diberi 10. Jadi tujuannya adalah mencapai demand sebanyak 500, tapi kapasitas saya dari semua sumber cuma bisa menyediakan 490, misalnya gitu. Ya, silakan. Berarti masuk 500, Pak, kalau tidak ada constraint lainnya. Oh, ada constraint yang tadi ada semua, ya. Constraint yang tadi yang sudah kita tuliskan tadi ada semua di sini. Jadi constraint batasan ini apa? Normal, ada batasan lembur, batasan subcontracting, batasan apa? Inventory awal semua ada, batasan-batasan tadi ada. Tapi saya tidak menambahkan lain. Jadi ini batasan apa? Buruh normal ada, masih ada, itu ya. Buruh lembur masih ada, semua. Inventory awal, subcontracting ini masih ada, constraint-nya masih ada. Kemudian saya tambahkan constraint baru ini, permintaan yang tadinya tidak ada di 1, sekarang ada di 1. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi apabila ini kurang, gitu. Di soal ini tidak. Itu tadi yang saya tanyakan, karena saudara pasti bisa terpenuhi, ini pasti. Oh, ini 700, ini 500. Ya, ini 800, saudara punya 400, Pak. 400. Baik. Christopher Jeffrey Sanjaya. Iya, silakan. 400, Pak. Tetap 400. Ada yang lain? Mungkin pertanyaan saya tidak terlalu jelas, tetapi saya ingin menangkap saudara, ternyata tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab hampir oleh seluruh mahasiswa dengan baik. Alhamdulillah. Saya malah tidak menduga kalau saudara bisa, maksudnya bisa memahami dengan baik, ya syukur, malah bagus kalau begitu. Artinya paling tidak saudara memberi perhatian. Saya yakin kalau saudara memberi perhatian, mestinya paling tidak ya 70-80% bisa diserap. Baik, ada yang ingin menjawab? Ya, Made, silakan Made Baswara. Kalau menurut saya X1 N1-nya malah 0, Pak. Karena justru untuk minimalkan biaya itu
constraint untuk D1-nya itu belum ada. Constraint apa? Constraint untuk menunjukkan biaya minimal yang persamaan awal tadi, yang D1 ini belum masuk. Jadi enggak. Dimasukkan di mana ini, Bama? Dimasukkan di mana kalau menurut saudara? Harus saya masukkan di mana? Saudara mengatakan X1 normal 1 berapa nanti? Tadi betul. Halo? Halo? Made? Jangan ditutup anunya, mikrofonnya. Pak. Iya, Pak. Made, mikrofonnya masih tertutup itu. Baik, X1 normal 1 berapa tadi, Made? Halo? Ya, sudah saya dengar. Berapa tadi X1 0, normal? Pak. 0. Kalau 1 0, lumur Pak. 1? Menurut saya 0, Pak. 1 lumur 1? Kemungkinan juga 0, Pak. 1 kontrak 1? Hanya D1-nya aja yang 500 jadinya. Baik. Karena apa? Karena apa, Made? Betul. Baik. Karena apa? Baik. Karena apa? Sudah betul itu. Sudah betul. Tinggal lanjutkan sedikit. Karena D1-nya tidak ada biayanya, Pak. Di mana? Mestinya ada biayanya di mana? Mestinya saya tambahkan di mana? Untuk di persamaan awal itu yang menghitung biaya minimal itu. Apa? Persamaan ini namanya apa? Fungsi apa? Persamaan ini apa ini? Fungsi apa ini? Ini kendala, constraint. Yang ini namanya apa? Fungsi objektif. Fungsi objektif, ya. Nah, saya harus menambahkan di fungsi objektif. Gimana nambahkannya? Misalnya, saya tambahkan apa di sini? Coba. Silakan. Bama boleh mencoba? Coba. Saya tambahkan apa? Iya. Mungkin Made, Pak. Tadi Made masih mau jawab, Pak. Oh, Made, silakan Made, ya. Made kok enggak kelihatan? Ya, Tambah D1, Pak. Tambah D1. Begini saja. Baik, begini saja. Ada yang punya ide lain? Ya, Bama. Ya, kalau menurut saya bobotnya ini berupa jumlah kerugian, Pak. Bobotnya gimana, Bama? Jadi bobot dari D1, yang lain kan biaya, Pak. Dan biaya ini kan merupakan pengeluaran. Nah, ketika kita tidak memproduksi sebanyak D1, maka dengan kata lain kita tidak mendapatkan keuntungan sebesar D1, begitu, Pak. Baik. Ada yang punya ide yang lain. Ini sebaiknya saya beri apa di depan sini? Diberi apa? Nah, perhatikan constraint ini. Sudah betul, saudara? Baik. Perhatikan constraint ini. Jadi constraint ini mengatakan D1 500 boleh atau tidak D1 500? Di constraint ini loh. Boleh enggak D1 saya beri angka 500? Boleh, Pak. Boleh. Jadi ini saya kasih 0,000, saya beri. Kenapa kok saya cenderung memberi D1 500? Karena ketika saya melihat di fungsi objektif, saya tidak melihat biayanya D1 ini. Gitu ya, saya tidak melihat biayanya D1. Saya tidak melihat biayanya D1 itu. Nah, sehingga saya tidak senang dengan adanya D1 ini. Karena D1 ini kan berarti tidak mampu memenuhi permintaan. Nah, supaya muncul D1 ini supaya tidak muncul D1 ini, maka saya beri penalti. Jadi di sini saya beri kelonggaran supaya ruas kiri bisa sama dengan ruas kanan, walaupun jumlah ini tidak sama dengan 500, tetapi programnya tidak berhenti, tetapi saya sesungguhnya tidak senang dengan D1 ini. Karena D1 ini berarti demand yang tidak terpenuhi. Nah, gimana menyatakan rasa tidak senang itu? Saya tambahkan di fungsi objektif D1. Tetapi saya beri koefisien di sini. Berapa koefisiennya? Nah, kalau saudara mau save gitu ya, diberi saja koefisien yang besar.
Nah, ini saya ekstrimkan saja. Saya beri koefisien 1000. Jadi kalau ini D1 ini ada 1 unit, maka nilainya ini naik dengan 1000. Sehingga ketika saudara ingin mencari harga, di sini ada 5, di sini mungkin ada 10, tadi gitu ya. Ada yang 12, yaitu 10 untuk lembur ditambah 2 simpan. Nah, sehingga dicari mana yang bisa memenuhi ini. Ketika dicari, oh kalau D1 bisa enggak memenuhi 500? Oh bisa, tetapi naik ke sini. Algoritmanya naik ke sini, dan ternyata kalau saudara beri D1 1 unit, ini minimalnya ini naik jadi 1000. Jadi kalau tadinya 0, sekarang jadi 1000, padahal saudara ingin harganya minimal. Kalau gitu saya tidak senang dengan D1 ini, saya hindari, karena koefisiennya yang besar. Sampai kapan saudara? Sampai kalau ini sudah tidak lagi bisa memenuhi 500. Sehingga pada akhirnya muncul D1 ini. Karena terpaksa. Ya. Nah, maka itu siasat seperti ini yang kadang-kadang kita gunakan untuk apa? Untuk supaya program tidak berhenti. Karena kalau saudara biarkan, programnya akan berhenti. Jadi ini tidak cukup, dan saudara minta lebih besar atau minta sama dengan, maka program berhenti. Supaya tidak berhenti, saya beri D1, yaitu kekurangan demand. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Anak Agung, silahkan. Ya, saya ingin bertanya Pak, untuk menentukan konstantanya D1 tadi itu kan yang dalam kasus ini kan konstantanya ekstrim 1000 gitu Pak. Untuk kita menentukan secara pastinya diberikan konstantanya berapa itu bagaimana ya Pak? Nah, yang paling sederhana, Anak Agung, yang paling sederhana saudara lihat ini yang paling besar ini, kan ada yang paling besar. Nanti yang paling besar misalnya subcontracting ya. Subcontracting itu biasanya lebih besar dari buruh lembur. Karena di industri itu kalau saya bisa lembur, saya akan lembur daripada subkontrak, ya. Jadi subkontrak itu tidak mungkin di bawah 10. Misalnya subkontrak itu biayanya 15, gitu ya. Kemudian subkontrak 15 ini disimpan, berarti ditambah 2. Sehingga koefisien daripada fungsi objektif ini yang paling besar adalah 17. Ya, kalau saudara mau gampang saja, kasih saja ini 18. Pokoknya lebih besar dari ini. Dia sudah pasti dihindari. Nah, tetapi kadang saya khawatir, saudara. Apa khawatirnya? Jangan-jangan nanti X1 normal 1 ini kan ada nilainya. Betul ya? Ada nilainya. Sehingga ketika dikalikan 5, itu saya khawatir kalau ini saya beri 17, saya beri 18 D1, saya beri 18, begini saja. Nah, saya khawatir bahwa memberi angka D1 ini yang cukup kecil, itu tidak bisa dibandingkan dengan 5 ini. Karena 5-nya memang kecil dibanding 18. Tetapi nanti kan masih ada X1 normal 1 ini. Ya kan? Perkalian ini yang sekarang saya tidak tahu. Nah, sehingga yang safe bagaimana ya? Beri saja angka yang besar, toh ini tidak mengganggu. Hanya jangan lupa nanti bahwa fungsi objektifnya adalah bukan fungsi objektif yang sebenarnya, tetapi ada variabel ini. Oh, enggak masalah, saudara tinggal mengurangkan saja. Nah, ada kalanya angka ini ada kalanya bisa saudara tentukan dengan pasti, ya, terutama kalau untuk integer programming dan sebagainya. Tetapi untuk angka tertentu saya tidak bisa menentukan dengan pasti. Saya khawatir bahwa perkalian ini akibatnya apa? Karena perkalian ini kecil, paham saudara ya? Jadi saya punya 5x1 normal 1, 5 kali, misalnya saja x1 normal 1-nya itu 100. Ya. Ini kan 500. Sementara yang ini, kalau saya beri kecil, misalnya 18 seperti tadi, saudara kalikan 18, saudara kasih 10, ini kan masih 180. Nah, saya khawatir bahwa nanti program ini mengatakan, sudahlah nggak apa-apa kurang-kurang sedikit, toh ininya minimal. Paham saudara? Anak Agung ya. Jadi itu untuk saat sekarang saya tidak tahu pasti. Nah, yang paling gampang dikasih yang besar.
Tetapi kalau dari koefisien sebetulnya pokoknya dia lebih besar dari koefisien terbesar yang ada di fungsi objektif. Tetapi itu tidak menjamin. Kenapa tidak menjamin itu? Tapi karena ada variabel perkaliannya ini yang saya sekarang belum tahu. Baik, saya menjawab pertanyaan saudara itu. Menjawab, Pak. Terima kasih. Baik, oke. Ada yang lain? Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Nah, ini yang lain lagi, saudara. Apa yang disimpan, saudara? Apa yang disimpan? Namanya apa yang disimpan? X1 normal 1 disimpan, Fahmi. Iya, Pak. X1 normal 1 apakah disimpan? Iya, Pak, soalnya produk. Oh, lihat ini 1 normal 1 apakah disimpan? Oh, enggak, Pak. Enggak ya. 1 normal 2 apakah disimpan? Iya. Iya, gitu ya. Kalau 1 lembur 1 apakah disimpan? Enggak, Pak. Enggak. Kalau begitu pada periode 1. Yang disimpan ini namanya apa? Atau periode 2 ya, periode 2 ya. Yang disimpan apa di periode 2 itu? Ada X1 normal 2. Ini disimpan ya? Iya, disimpan, Pak. X1 lembur 2. Ini disimpan. X IA 2. Ini disimpan. X1 subkontrak 2. Ini disimpan. Sehingga jumlah yang disimpan itu ini. Nah, untuk soal kita ini tadi ada batasan enggak tentang jumlah barang yang disimpan? Nia, ada batasan enggak, Nia? Iya, Pak. Ada batasan enggak tentang jumlah barang yang disimpan? Yang 100 tadi bukan, Pak? 100 tadi, bukan, itu kan inventory yang di depan ini. Belum, Pak. Belum, tidak ada ya? Tidak ada berita, saudara, tentang berapa jumlah barang yang disimpan. Nah, barang yang disimpan itu siogianya dibatasi atau tidak? Hanin? Iya, Pak. Karena apa, Hanin? Dibatasi karena apa? Mungkin karena tadi kayak expired-nya begitu. Baik. Kafin disimpan itu dibatasi sebaiknya atau tidak, Kafin? Iya, Pak, dibatasi, Pak. Karena apa, Kafin? Karena kan juga saudara inginnya yang disimpan banyak atau sedikit, Kavin? Yang disimpan inginnya banyak atau sedikit? Hati-hati pertanyaannya. Yusuf, ada Yusuf? Yusuf, ada Yusuf? Lutfi, ada Lutfi? Ada, Pak. Inginnya banyak atau sedikit, Lutfi? Hati-hati. Menurut saya sedikit, Pak. Sedikit? Iya. Kalau begitu 0, begitu 0. Apa sih tujuannya? Apa tujuannya saya punya barang disimpan? Itu kan untuk memenuhi permintaan ya. Nah, inginnya bagaimana? Kalau permintaan itu melonjak, saya punya barang yang bisa saya ambilkan dari gudang. Tetapi saya tidak ingin terlalu banyak. Karena apa? Karena kalau banyak biayanya juga besar. Biaya kerusakan, biaya kehilangan, biaya expire, biaya sewa gudang, biaya material handling, biaya uang yang berhenti. Sehingga saya tidak ingin ini besar. Nah, ini ada perhitungannya, saudara. Ada perhitungannya bagaimana saya menentukan, ya, termasuk dari sewa dan sebagainya, depresiasi. Dan misalnya saja saya inginkan ini, umpamanya saja 200. Saya ingin 200. Nah, ini tandanya bagaimana ini? Apakah lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan? Kalau lebih kecil sama dengan bagaimana?
Kalau lebih kecil sama dengan 200 bagaimana? Artinya apa? Boleh 200? Boleh. Boleh, tapi boleh 0. Ya kan? Berarti padahal saya ingin inventory saya itu ada. Berapa yang saya inginkan itu? Yang saya inginkan 200 ini. Idealnya begitu, kalau saya punya 200 ini pas lah gitu. Dari mana perhitungannya? Mestinya ada dapat angka 200. Nah, tetapi ini kalau saya paksa sama dengan 200, apa akibatnya? Dia akan mencarikan pasangan ini supaya sama dengan 200. Akibatnya apa? Bisa saja karena saya memaksa inventory sama dengan 200, malah merugikan untuk pemenuhan permintaan-permintaan ini. Nah, sehingga saya mengatakan idealnya 200. Tetapi jangan mengorbankan fungsi meminimalkan ini. Kalau lebih besar dari sedikit bagaimana? Saudara bilang boleh. Kalau lebih kecil sedikit dari 200 bagaimana? Boleh. Sehingga saya tambahkan di sini, ini saya buka peluang ini. Perhatikan teknik ini sering bisa kita gunakan. Ini saya namakan saja inventory 1 gitu ya. Saudara boleh namakan yang lain. Ini saya namakan plus inventory 2. Apa artinya ini? Saya mengatakan begini, ini dari sini ke sini ini usahakan jumlahnya berapa? 200. Namun kalau dia kurang dari 200, tambah dengan sesuatu supaya jadi 200. Tetapi kalau dia lebih besar dari 200, kurangi dengan sesuatu supaya jadi 200. Tetapi yang saya inginkan itu adalah 200 ini. Nah, kalau begitu saya tambahkan di fungsi objektif seperti tadi, saudara. Saya tidak senang dengan decision variable I1 dan I2 ini, tidak senang. Yang saya senang I1 dan I2 ini diberi nilai 0 supaya jumlah ini bisa sama dengan 200. Apa yang saya lakukan? Saya beri lagi penalti. Itu tadi yang ditanyakan siapa tadi, anak aku mungkin. Ini yang diberi penalti. Kenapa 50? Nah, ini kembali lagi. Nah, yang saya inginkan bahwa dia sedekat mungkin dari 200 ini yang disimpan itu. Nah, tetapi dia tetap bisa bergerak. Lebih besar sedikit boleh, tapi jangan terlalu jauh. Untuk menyatakan jangan terlalu jauh itu saya beri penalti 50. Kenapa 50? Ya, enggak ada. Ya, pokoknya agak besar. Nah, tapi kalau saudara beli terlalu besar gitu ya. Nah, ini sehingga kalau saudara punya software, ini malah bisa dicoba-coba, saudara. Kalau 50 apa yang terjadi gitu ya. Kalau 100 apa yang terjadi. Baik, saya berhenti dulu di sini, ada yang ditanyakan. Nah, untuk pertemuan kita yang akan datang, saudara mengerjakan pekerjaan rumah. Saudara sudah punya pekerjaan rumahnya? Halo? Saudara punya pekerjaan rumahnya? Di classroom, Pak. Bukan di classroom, enggak. Yang saya kirimkan ke saudara. Ada handout yang saya kirimkan ke saudara. Kemudian ada soal pekerjaan rumah agregat. Ada? Yang lain sudah dapat itu, saya kira sudah saya kirimkan saudara. Belum? Bersama-sama dengan materi itu, saudara. Perusahaan mebel ini, Pak. Ya. Ada berapa? 6 soal itu ya? Ya, Pak, 6 soal, Pak. Jadi 6 soal itu saudara kerjakan untuk pertemuan kita yang akan datang. Nanti saya akan minta misalnya saudara Christopher soal nomor 1, Bambang mengerjakan nomor 2, saudara share screen, kemudian kita akan diskusikan. Ya, saudara, setiap mahasiswa menyelesaikan itu masing-masing. Saudara kirimkan saya jawaban saudara sebelum hari Senin. Saudara emailkan ke saya. Emailnya seperti saran dari salah seorang mahasiswa, emailkan saja ke yang Syahab Yahoo itu ya, syahab@yahoo.com. Tetapi kalau saudara emailkan ke
yang Gmail juga tidak masalah, ya. Tapi supaya jadi satu, saudara emailkan saja ke yang sahab_nki@yahoo.com. Tetapi kembali lagi di-emailkan ke tempat yang lain juga boleh. Saudara kerjakan, kirimkan ke saya sebelum hari Senin. Sebelum hari Senin. Baik, sudah jelas saudara tentang pekerjaan rumah? Sudah? Aisyah sudah jelas? Sudah, saudara menangkap tentang pekerjaan rumah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya, baik, sudah baik. Berarti kita punya pekerjaan rumah untuk minggu yang akan datang hari apa, saudara? Hari Selasa. Baik, kita kembali lagi ke soal ini, ada yang ditanyakan. Sehingga kalau saudara lihat, sudah tuntas, saudara, semua fitur-fitur yang terkait dengan aggregate planning ini. Jadi ada permintaan, ada kapasitas buruh normal, ada buruh lembur, ada inventory awal, ada subcontracting gitu ya. Semuanya sudah. Tinggal formatnya yang begini tadi, saudara, ada format yang begini. Kapan saya pakai yang begini? Kalau saya tidak ingin tahu bahwa barang yang ada pada periode 3 misalnya, apakah berasal dari periode 1 atau periode 2. Tetapi kalau saya ingin tahu barang yang ada di periode 3 ini berasal dari 1 atau berasal dari 2 karena ada kerusakan, maka saya akan mudah menggunakan X1 normal 2 ini. Hati-hati biayanya, saudara, biayanya pada fungsi objektif adalah tetap saja X1 normal 2. Karena biaya beli atau biaya buat tetap X1 normal 2. Tetapi ketika digunakan memenuhi demand, maka dia berkurang sesuai dengan persentase barang yang rusak. Baik, ada yang ditanyakan. Jadi fungsi objektifnya adalah jumlahnya barang yang dibuat, tetapi ketika memenuhi demand, ada barang yang rusak. Baik, Arif Rahman punya pertanyaan. Yusuf ada hari ini, saya kok tidak lihat Yusuf. Vio ada, Vio? Ada, Pak. Ada. Yunanda ada, Yunanda? Oh, ada tadi Ya. sudah. Muhammad Alif ada? Ada, Pak. Baik. Baik, ada yang ditanyakan untuk yang terakhir. Siapa tadi yang? Hilman? Ada Hilman. Pak. Cukup, Pak. Ada, baik. Oke. Baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Siapa tadi yang membuat berita acara, silahkan. Kita ketemu lagi untuk diskusi pekerjaan rumah hari Selasa, insya Allah. Baik, Assalamualaikum, saya stop sharing. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Sama-sama, ya. Halo, iya Pak. Iya Pak, benar Pak.
coba login di Classroom, nanti mestinya sudah muncul di mekanika kekuatan material. Ya Pak, baik, saya coba login ya Pak. Kamu di depan laptop sekarang? Iya Pak. Ya coba dulu sekalian ya. Pak, ada Pak, iya Pak. Ya, udah masuk ya. Iya Pak. Nah, terus masuk ke ini grading di course 3 minggu ketiga itu ada quiz satu, ada multiple choice, ada yang combined loading ya. Multiple choice, iya Pak, ada Pak. Multiple choice itu sudah dinilai otomatis karena itu pilihan ganda. Oh iya Pak. Kemudian ada combined loading, buka aja combined loading. Iya Pak. Nah, nanti di combined loading itu kamu bisa mereview atau menampilkan jawaban mahasiswa ya. Jadi kamu coret-coret aja di situ. Nanti saya sediakan kuncinya ya. Kuncinya sudah ada kemarin. Nanti saya forward ke kamu. Kamu tinggal coret-coret. Iya Pak. Prinsipnya kan nanti ada di situ kan juga ada apa ini? Rubrik ya. Iya Pak, ada. Penilaian IC sama rubrik penilaian pilihan ganda. Ya. Yang IC itu kan ada 3 kriterianya. Free body diagram, model matematik itu rumus, sama perhitungannya. Iya Pak. Kalau free body diagram kan ada beberapa kategori, ada yang jelas dan lengkap. Ya, ada jelas. Free body diagram itu komponennya ada 3. Itu kan bawah ada catatan itu. Free body diagram. Kalau lengkap itu kalau 3 komponen itu ada semua. Koordinat sistemnya ada, sistem satuannya ada, sama isolasi sistem itu penggunaan gaya momen. Jadi kan